Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan geometri ruang tentang kedudukan, titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Kali ini yang akan Ibu jelaskan adalah kedudukan garis pada bidang, serta kedudukan bidang dengan bidang. Disimak terus ya. Kedudukan garis terhadap bidang. 1. Garis terletak pada bidang. Artinya, ada dua atau lebih titik persekutuan. Misalkan garis G yang melewati dua titik A dan titik B terletak pada bidang alfa. Sehingga bisa dikatakan kedudukan garis G terletak pada bidang alfa, atau kedudukan ruas garis AB terletak pada bidang alfa. 2. Garis sejajar bidang. Artinya tidak terdapat titik persekutuan, di mana ketika ada bidang alfa, kedudukan garis G itu sejajar dengan salah satu garis pada bidang alfa. 3. Garis memotong bidang. Artinya ada satu titik persekutuan atau titik tembus. Misalkan pada bidang alfa ada garis G menembus melalui titik A. Titik A merupakan titik tembus garis G pada bidang alfa. Contoh, pada kubus ABCD EFGH, kalian lihat untuk bidang ABCD. Bagaimana garis terletak pada bidang ABCD? Bisa kalian lihat untuk garis AB. Kemudian garis BC. Kemudian ada garis AD dan garis CD. Sehingga bisa dikatakan garis AB, garis AD, garis CD, dan garis BC kedudukannya terletak pada bidang ABCD. Untuk garis yang memotong bidang ABCD, kita perhatikan ada garis AE, dia memiliki titik tembus atau titik potong di titik A. Ada garis FB, titik potong atau titik tembusnya ada di titik B. Ada garis CG, titik potongnya ada di titik C. Selanjutnya ada garis DH, titik potongnya ada di titik D. Sedangkan untuk garis yang sejajar dengan bidang ABCD, kita bisa lihat ada garis EF, ada garis HG, ada garis EH, ada garis FG. Kedudukan bidang. 1. Dua bidang berimpit. Misalkan bidang alfa dengan bidang beta, jika titiknya terletak pada titik yang sama, maka dikatakan saling berimpit. 2. Dua bidang sejajar. Artinya, dua bidang dikatakan sejajar jika tidak punya titik persekutuan. Misalkan pada bidang alfa dan beta tidak saling memotong, maka dikatakan saling sejajar. 3. Dua bidang berpotongan. Artinya, hanya memiliki satu garis persekutuan atau garis potong. Misalkan bidang alfa dengan bidang beta dikatakan berpotongan karena ada garis potong, yaitu alfa, beta. Contoh, pada kubus ABCD EFGH, perhatikan bidang ABCD. Maka bidang ABCD dikatakan sejajar dengan EFGH.
antara bidang ABCD dengan bidang EFGH tidak mempunyai garis potong atau garis persekutuan. Selanjutnya, kedudukan bidang ABCD itu berpotongan dengan, pertama kita perhatikan dengan bidang ABFE. Maka dengan bidang ABFE mempunyai garis potong AB. Selanjutnya dengan bidang BCGF. Di sini ada garis potong yaitu garis BC. Selanjutnya dengan garis CDHG. Ini dengan bidang CDHG ini ada garis potong CD. Selanjutnya kedudukan bidang ABCD berpotongan dengan bidang ADHE, ada garis potong yaitu garis AD. Contoh soal. Pada kubus ABCD EFGH, pertanyaan pertama, temukan titik-titik yang terletak pada A. Garis BD. Ini pembahasan di pertemuan pertama. Jadi untuk poin 1A kita kembali ke materi yang sebelumnya. Nah, untuk menjawab ini garis yang untuk titik yang terletak pada garis BD berarti ada titik B dan titik D. Ibu ingatkan kembali untuk kedudukan titik yang terletak pada garis itu, artinya titiknya bisa dilewati oleh garis tersebut. Jadi jawaban 1A itu yaitu titik B dan titik D. Poin 1B, titik yang terletak pada bidang BCGF. Pada bidang BCGF yang bisa dilewati atau yang melewati bidang tersebut adalah titik B, titik C, titik G, dan titik F. Jadi ibu ulangi, titik yang terletak pada bidang BCGF adalah titik B, titik C, titik G, dan titik F. Selanjutnya, titik yang terletak pada bidang ABGH. Perhatikan bidang ABGH. Di situ berarti bidang tersebut melewati 4 titik, yaitu titik A, titik B, titik G, dan titik H. Untuk soal nomor 2, carilah garis-garis yang sejajar dengan A, bidang ABCD. Perhatikan bidang ABCD, banyak sekali garis yang sejajar dengan bidang tersebut, yaitu bidang ABCD sejajarnya dengan bidang EFGH, sehingga garis yang sejajarnya ada garis EF, ada garis HG, kemudian ada garis FG sejajar BC, ada garis EH sejajar AD. Selanjutnya untuk poin 2C yang sejajar dengan ABGH. Untuk yang sejajar dengan ABGH, di sini ada garis EF. EF sejajarnya dengan HG dan juga dengan AB. Selain itu, ada garis CD. Nah, CD juga sama sejajar dengan HG dan AB. Ada yang terlewati di sini yang Ibu jelaskan poin 2B. Untuk poin 2B, ini bidang yang sejajar dengan BCGF. Maksudnya garis yang sejajar dengan bidang BCGF. Perhatikan bidang BCGF. Di sini ada garis AD sejajarnya dengan BC, selanjutnya ada EH sejajarnya dengan FG, selanjutnya ada AE sejajarnya dengan FB, dan ada DH sejajarnya dengan CG. Untuk soal nomor 3, carilah garis-garis yang tegak lurus dengan garis A, garis AB. Ibu ingatkan lagi untuk garis yang tegak lurus.
berarti dia memotong atau mempunyai titik potong dengan garis tersebut. Berarti untuk yang garis yang tegak lurus dengan garis AB, di situ ada garis AE, titik potongnya titik A, ada garis BF, titik potongnya titik B, selanjutnya ada BC, titik potong B, ada garis AD untuk titik potong A. Untuk poin 3B yang tegak lurus dengan garis BF, di sini ada garis BC